Om Swastiastu. Baik, dalam mata kuliah Desain Pesan Pembelajaran, saya akan menjelaskan tentang prinsip memori. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Yugedi Putri Sadharma Saputra, NIM 2011021014, kelas A semester 3 Program Studi Teknologi Pendidikan. Yang pertama, prinsip memori. Berkaitan dengan prinsip memori, hal penting yang harus disimak pernyataan dari Silberman pada tahun 2013, yaitu tentang kredo pembelajaran aktif. Yang pertama, apa yang aku dengar, aku lupa. Yang kedua, apa yang aku dengar dan aku lihat, aku mengingatnya sedikit. Yang ketiga, apa yang aku dengar, lihat, dan tanyakan atau diskusikan dengan orang lain, aku paham. Yang keempat, apa yang aku dengar, lihat, diskusikan, dan lakukan memberiku pengetahuan dan keterampilan. Dan yang terakhir, apa yang aku ajarkan kepada orang lain, aku menguasainya. Dalam mendesain pesan yang berkaitan dengan daya ingat untuk merujuk terlebih dahulu ke nomor yang dua, melihat dan mendengar hingga ke tingkat yang lebih tinggi. Yang pertama, melibatkan dua modalitas lebih baik daripada satu modalitas, di mana yang artinya pesan yang disajikan tidak hanya bisa dilihat oleh indera penglihat, tetapi juga oleh yang didengarkan indera pendengaran. Teks tercetak dan gambar merupakan media visual, sedangkan ucapan, suara, musik merupakan media audio. Yang kedua, belajar akan lebih banyak terjadi di mana informasi yang diterima menggunakan dua modalitas, di mana penggunaan dua modalitas tidak hanya berupa penglihatan dan pendengaran, dapat juga berupa penglihatan dan sentuhan atau gerak. Penggunaan lebih dari satu modalitas juga sebagai upaya mengakomodasi gaya belajar pembelajar. Yang ketiga, pesan konkret lebih mudah disosiasikan dan diingat, di mana yang artinya dalam mendesain pesan, teks maupun gambar harus mempertimbangkan tingkat perkembangan pembaca. Semakin dini usia pembaca atau penerima pesan dibutuhkan pesan-pesan yang lebih konkret. Yang keempat, untuk pembelajar pemula dimulai dengan menyajikan pesan-pesan konkret, di mana untuk pemula disarankan menggunakan pesan dalam bentuk contoh-contoh ilustrasi, analog, model, dan diagram. Selain itu, pemilihan kata juga merupakan hal yang penting diperhatikan. Yang kelima, keterampilan psikomotorik, di mana belajar hafalan lebih mudah diingat melalui praktik daripada pembelajaran verbal, di mana penjelasan konsep khususnya secara lisan cenderung mudah dilupakan. Pesan lisan dan disertai visual mudah dilupakan. Pesan lisan dan disertai visual kadang hanya sedikit bisa diingat. Aktivitas-aktivitas nyata atau praktik ternyata sangat besar pengaruhnya terhadap pembelajaran dalam mengingat konsep maupun prosedur rumit. Hal ini dapat dicontohkan seperti belajar mengaktifkan komputer. Yang keenam, materi baru memerlukan waktu dan pengulangan, di mana yang artinya pengulangan dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman dan daya ingat terhadap suatu konsep. Penggunaan prinsip ini mesti berhati-hati agar tidak terkesan monoton. Pengulangan bisa dilakukan dengan pencantuman teks, gambar, diagram, atau fokus point. Dan yang terakhir, transfer pengetahuan dalam situasi nyata meningkatkan daya ingat, di mana pembelajaran disediakan kesempatan yang luas untuk memanfaatkan atau transfer pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang telah dikuasai dalam situasi yang berbeda. Pengetahuan yang telah dipahami perlu diterapkan dalam situasi nyata agar lebih tahan lama tersimpan di memori. Baik, itu saja yang dapat disampaikan dalam penjelasan prinsip memori. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Om Santi 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 Om.